Oke, dalam kesempatan video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teknik scripting pada Unity 3D menggunakan bahasa pemrograman C#. Kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita tentang variabel ya teman-teman. Saya yakin teman-teman semua sudah sangat familiar dengan istilah variabel. Namun tidak ada salahnya kita mereview kembali pemahaman kita tentang variabel dan juga mengimplementasikannya ya dengan game objek yang kita miliki sehingga kita bisa secara uh, lebih real ya bagaimana penerapannya variabel interaksinya dengan game objek gitu ya. Oke, kita akan terlebih dahulu ke alat peraga kita seperti biasa yaitu Excel. Nah, teman-teman, prinsipnya variabel adalah sebuah kontainer. Anggaplah ini kontainer ya, media penyimpanan. Media penyimpanan di memori mesin kita, komputer kita atau laptop kita gitu ya. Misalkan kita beri nama di sini adalah jumlah peluru atau n peluru gitu ya. Anggaplah kita memiliki sebuah variabel bernama n peluru, maka tidak lain n peluru ini adalah sebuah media penyimpanan yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Tentu sebuah nilai yang dimaksud adalah sesuai dengan nama variabel yang kita berikan ya, yaitu jumlah peluru. Sehingga nilai yang dimungkinkan untuk bisa kita masukkan ke dalam variabel ini adalah nilai-nilai bilangan bulat, misalkan 14 atau misalkan 20 dan seterusnya. Bisa nggak kita memasukkannya 25,5 gitu? Tidak ya teman-teman, karena bukan sebuah hal yang umum. Peluru itu jumlahnya adalah koma-koma gitu. Jadi biasanya diimplementasikan dengan bilangan bulat. Peluru itu biasanya jumlahnya bulat, tidak koma-koma. Nah, selain itu pun kita harus secara konsisten menggunakan variabel ini terhadap nilai yang ingin kita inputkan gitu ya. Jadi jika nilai variabel ini kita deklarasikan atau kita ciptakan guna menyimpan nilai-nilai bilangan bulat, maka seterusnya variabel ini hanya bisa menerima nilai bilangan bulat. Jadi di C# seperti itu, kecuali jika kita melakukan sebuah upaya mengconvert, upaya eksplisit dalam mengconvert tipe data. Nanti kita akan bahas sedikit tentang tipe data gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, nilai variabel itu bersifat sementara ya. Artinya jika saat ini variabel n peluru bernilai 14, ketika kita memasukkan, jadi n peluru ini nilainya 14 gitu ya. Misalkan di sini dia bernilai 14. Maka ketika kita ingin merubahnya menjadi 20, ya nilai 14-nya hilang ya, akan tertimpa dengan nilai 20 ya. Dan seterusnya. Jadi nilai-nilai yang sebelumnya itu akan tertimpa sehingga hilang, akan menjadi nilai yang baru. Nah, sifat dari sebuah variabel itu seperti itu ya. Walaupun sebetulnya ada tipe variabel yang memang sifatnya larik gitu ya, atau array. Jadi kita tidak mesti harus menimpa nilai yang lama, kita cukup menambahkan indeks baru, dan nilai baru itu kita tambahkan di indeks yang baru. Tapi itu di luar konteks kita kali ini. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah variabel istilah primitif gitu ya, yang hanya bisa menerima sebuah nilai ya, tanpa
menerima sebuah nilai baru dengan konsekuensi nilai lamanya akan tertimpa atau hilang. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, ilustrasinya bahwa variabel bisa kita anggap sebagai kontainer atau media penyimpanan, ya, di mana ketika kita menambahkan data yang baru, maka data yang lamanya akan tertimpa dan hilang. Nah, di awal tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa kita harus selalu berupaya konsisten dalam menyimpan sebuah nilai dalam sebuah variabel, ya. Nah, itu akan berhubungan dengan tipe data, ya, berhubungan dengan tipe data sebuah variabel. Jadi nilai apa yang bisa kita inputkan dalam sebuah variabel itu tergantung dari tipe data yang kita definisikan pada variabel tersebut. Jika variabel n peluru ini kita definisikan dengan tipe data integer, maka dia hanya bisa menerima bilangan bulat. Jika n peluru ini kita definisikan dengan tipe data float atau desimal, maka dia hanya bisa menerima nilai bilangan desimal. Secara sederhana, ada beberapa tipe data yang akan sangat sering kita gunakan. Ini beberapa saja, ya, tidak semuanya, yang akan sangat sering kita gunakan dalam Unity 3D. Ini sifat ya primitif, ya, tipe data primitif, yaitu ada tipe data string, yaitu tipe data yang bisa kita definisikan untuk menyimpan sebuah nilai teks, ya, seperti ini. Cara mengimplementasikannya adalah dengan menuliskan teks dalam sebuah quote, ya, double quote. Lalu tipe data yang lain adalah integer. Jadi sebuah variabel jika didefinisikan dengan tipe data integer hanya bisa menerima bilangan bulat. Lalu berikutnya tipe data float. Jika sebuah variabel didefinisikan dengan tipe data float, maka dia hanya bisa menerima di bilangan desimal. Dan bool atau boolean. Jika sebuah variabel didefinisikan dengan tipe data bool atau boolean, maka variabel tersebut hanya bisa menerima sebuah bilangan false atau true, ya. False itu artinya tidak terpenuhi, sedangkan true itu artinya terpenuhi. Contohnya misalkan kita membuat variabel bernama sudah sampai. Ketika sudah sampai ini bernilai false, artinya kita bisa menganggapnya bahwa dia belum sampai karena bernilai false. Tetapi sebaliknya, misalkan kita memiliki variabel bernama sedang terbang, kita beri nilai true, maka kita bisa menganggapnya bahwa dia memang sedang terbang karena bernilai true. Nah, sebaliknya, jika sedang terbang ini bernilai false, maka kita bisa menganggapnya sedang terbang itu berarti tidak terbang karena bernilai false. Nah, selain itu teman-teman, banyak sekali, karena ini adalah pemrograman game, banyak sekali tipe data yang bisa kita terapkan dalam sebuah variabel selain tipe data ini. Ada tipe data yang sifatnya audio, tipe data berbentuk animation, rigid body, vector, tree, dan game object. Semuanya itu nanti akan kita bahas sambil jalan aja, ya, karena sangat banyak sekali. Berikutnya adalah level access. Sebuah variabel itu memiliki level akses, teman-teman. Jika sebuah variabel dideklarasikan dengan level akses public, maka variabel tersebut dapat diakses dari luar file, ya. Namun dari luar kelas maksudnya. Namun jika sebuah variabel dideklarasikan dengan level akses private atau privat, maka variabel tersebut hanya bisa diakses melalui kelas yang sama. Nah, konteks ini akan kita lebih detailkan nanti beserta contoh-contohnya ke depan, gitu, ya. Nah, kita akan coba membahas tentang bagaimana kita bisa mendeklarasikan variabel, ya. Bentuk sintaksnya seperti ini, teman-teman. Format dasarnya. Kita tentukan dulu level aksesnya, lalu tipe datanya, nama variabelnya, dan nilainya.
Nilai di sini sifatnya opsional, artinya kita bisa memberikan nilai awal bersamaan dengan proses deklarasi ataupun kita biarkan saja tanpa nilai awal. Oke teman-teman, kita langsung saja mempelajari bagaimana kita bisa mendeklarasikan variabel yang tadi sudah disampaikan di sebelumnya, bahwa cara mendeklarasikan variabel yang pertama itu harus kita pikirkan level aksesnya. Kita tentukan private ya level aksesnya. Artinya apa? Private ini dia hanya bisa diakses pada kelas pergerakan. Misalkan ada file lain, misalkan file destroy gitu ya, ingin mengakses variabel yang kita deklarasikan di sini, misalkan variabelnya adalah kecepatan gitu ya. Tipe datanya dulu ya, float kecepatan. Misalkan ada saya ulangi ya, misalkan ada file yang berbeda atau kelas yang berbeda, anggaplah bernama misalkan destroy, ingin mengakses variabel kecepatan dari kelas pergerakan yang ternyata variabel kecepatan ini level aksesnya private, maka file tersebut tidak akan pernah berhasil ya, tidak akan pernah bisa mengakses variabel kecepatan karena dia dideklarasikan secara private. Artinya variabel kecepatan hanya dikenali pada kelas pergerakan saja. Sedangkan jika kita mendeklarasikan secara public seperti ini, maka kelas-kelas yang berbeda akan bisa mengakses variabel ini. Lalu pertanyaannya, kenapa juga kita harus mendeklarasikan file atau variabel secara private? Kenyataannya dia akan hanya menyulitkan dalam proses aksesibilitas gitu ya. Oke teman-teman, proses mengenkapsulasi atau menyembunyikan sebuah variabel agar tidak bisa mudah diakses dari luar kelas adalah untuk menjaga konsistensi variabel tersebut agar tidak mudah dirubah nilainya. Sebagai contoh, misalkan kecepatan ini bisa diakses dari luar kelas, maka kecepatan akan dapat dengan mudah dirubah nilainya, dirubah dengan nilai berapapun gitu ya, dengan cara apapun. Tetapi dengan membuatnya menjadi private, ya, konsistensi data akan tetap terjaga. Karena bisa saja dalam mengembangkan sebuah aplikasi game yang skala production itu dikerjakan oleh banyak tim ya, dan bisa saja salah satu programmer dalam tim tersebut ingin berupaya mengakses variabel kecepatan ya, apabila dia bernilai publik maka mengaksesnya bisa saja dengan cara yang tidak kita inginkan gitu ya. Dengan membuat menjadi private, maka nantinya kita akan bisa mendefinisikan metode yang mengatur bagaimana cara variabel ini bisa diakses gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari ya. Nah, metodenya yang public nanti. Jadi variabelnya tetap private tetapi metodenya yang public. Sehingga dari keluar kelas itu bisa mengakses metodenya bukan langsung ke variabelnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara mendeklarasikan variabel. Yang pertama, tentukan dulu level aksesnya, lalu tentukan tipe datanya, lalu namanya. Variabel biasanya namanya didahului dengan huruf kecil ya teman-teman, tidak ada tidak boleh ada spasi. Dan di sini kita bisa memberikan nilai awal, misalkan 0,1 gitu ya, F, ataupun 0,2 atau 0,4 gitu ya. Namun nilai awal di sini itu sifatnya adalah optional ya. Bisa kita lakukan di sini ataupun tidak. Nah, anggaplah kita tidak berikan nilai awal. Lalu nilai awal akan kita berikan di void start seperti yang sudah kita pelajari tadi ya di awal, bahwa void start digunakan untuk menginisialisasi, sehingga sangat tepat apabila proses inisialisasi atau pemberian nilai awal kita lakukan di void start.
Nah, lalu di sini teman-teman, daripada kita menuliskannya secara uh, manual nilai 0,1, lebih baik jika kita ganti dengan variabel kecepatan. Kecepatan nilainya adalah 0,4. Tapi dengan merubahnya dengan nama variabel, maka baris program ini akan lebih mudah dipahami. Artinya, oh berarti nilai ini itu hubungannya dengan kecepatan gitu ya. Kalau kecepatan kan semakin tinggi nilainya, maka dia akan semakin cepat. Maka kita dapat memahami lebih baik baris program ini. Jadi, salah satu fungsi dari variabel selain dia berfungsi untuk sebagai kontainer menyimpan nilai, dia juga berfungsi untuk menjelaskan apa yang bisa dilakukan terhadap nilai yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa dengan mudah memahami, oh berarti nilai yang akan ada di dalam sini berhubungan dengan kecepatan. Sehingga sangat penting kita secara teliti memberikan nama pada sebuah variabel itu namanya mengandung arti. Gitu ya. Jangan seenaknya, misalkan di sini maksudnya adalah untuk ngatur kecepatan, tapi nama variabelnya misalkan cuma value gitu ya. Nah, value-nya value apa? Tidak terlalu deskriptif gitu ya. Jadi semakin detail itu semakin baik dalam memberikan nama pada variabel, tapi tidak terlalu panjang juga teman-teman namanya ya. Jadi singkat tapi meaningful lah gitu ya. Nah, mari kita simpan program ini, save all, lalu kita jalankan lagi di sini, sehingga kita bisa tetap melihat bahwa pergerakan tetap terjadi dengan kecepatan yang berubah, ya tadinya 0,1 menjadi 0,4. Dan ini jika kita tambah nilainya, maka kecepatannya pun akan semakin tinggi. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa macam variasi atau mengkolaborasikan variabel dalam sebuah pemrograman, contoh-contoh yang lebih real gitu ya dalam konteks pemrograman. Variabel juga selain kita gunakan untuk menyimpan sebuah nilai yang berupa nilai-nilai primitif seperti angka, bilangan bulat, bilangan desimal, lalu teks, gitu juga bisa menjadikan sebuah variabel untuk menyimpan nama, untuk mereferensikan dengan game object. Sebagai contoh, misalkan kita ingin, ya teman-teman, ini kan script ini terletak pada game object bernama player ya, sehingga playernya bisa bergerak gitu ya. Karena jika kita lihat di sini, game object player ini memiliki komponen bernama pergerakan. Jadi scriptnya ada di dalam game object pergerakan. Nah, sekarang coba kita tambahkan objek yang lain ya, game object 3D cube ya. Kita tambahkan yang lain. Lalu mungkin bisa kita beri warna yang berbeda ya teman-teman. Di sini warna merah misalkan. Lalu kita beri nama di sini enemy gitu ya. Nah, ketika game ini dijalankan, maka yang bergerak hanya player, enemy tidak. Karena enemy pada saat ini belum memiliki komponen pergerakan. Nah, kira-kira apabila si enemy ini ya kita berikan komponen script pergerakan, ya, script yang sama, apa yang terjadi pada enemy ini, teman-teman? Maka kita langsung coba aja ya, kita drag
sorry. Ya, kita tambahkan add komponen di sini, lalu pergerakan. Sehingga sekarang game object enemy pun memiliki komponen pergerakan dan game object player pun memiliki komponen pergerakan. Dan apa yang terjadi? Kedua-duanya bergerak. Jadi, seperti yang disampaikan tadi bahwa sebuah script selain dia bisa kita jadikan sebagai komponen, dia akan menjadi sebuah aset dalam project panel kita yang bisa kita gunakan secara berulang untuk komponen untuk game object yang lain, ya. Jadi komponen di game object yang lain. Jadi sifatnya reusable, bisa digunakan kembali. Nah, tetapi ada kalanya situasi yang terjadi seperti ini, teman-teman. Kita ingin menggerakkan sebuah objek, tetapi scriptnya tidak terletak di dalam objek tersebut. Contohnya seperti ini. Kita hilangkan komponennya, ya. Player, pergerakan ini kita remove. Lalu enemy, juga pergerakannya kita remove. Sudah dua-duanya sudah tidak memiliki script pergerakan, dan jika kita jalankan maka tidak ada yang bergerak. Nah, bagaimana jika script pergerakan tersebut kita letakkan pada main kamera kita? Ya, jadi main kamera kita tambahkan script pergerakan. Ya. Sehingga kalau dijalankan saat ini pasti yang bergerak kameranya. Makanya nanti kita bisa melihat di sini gambarnya itu jadi berubah karena kameranya bergerak gitu ya. Nah, itu ya. Karena kameranya bergerak, kamera yang jalan. Jadi tampilannya di sini pun mengikuti apa yang sedang dilihat oleh kamera dan lama-lama menjadi hilang gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin scriptnya tetap harus ada di dalam main kamera, tetapi yang bergerak adalah player. Nah, sekarang kita bedah dulu kenapa setiap objek yang kita letakkan script ini menjadi bergerak. Karena ada sebuah perintah di sini transform.translate. Jadi transform itu mengacu kepada komponen transform di mana script ini berada. Ya, kita bisa lihat di sini, main kamera memiliki komponen transform. Begitupun player memiliki komponen transform dan enemy memiliki komponen transform. Sehingga jika script ini kita letakkan pada objek-objek tersebut, maka perintah transform.translate ini akan mencoba mengakses komponen transform yang ada pada masing-masing objek. Ya. Nah, sekarang kita ubah. Bagaimana jika script ini ada di main kamera, tapi yang ingin kita gerakkan bukan komponen transform yang ada di main kamera, tapi komponen transform yang ada di player misalkan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengakses player melalui komponen ini. Nah, di sini fungsi variabel sangat bermanfaat, teman-teman. Jadi kita bisa membuat sebuah variabel untuk mereferensi kepada pada game object player. Jadi kita akan buatkan di sini private. Tipe datanya adalah game object, ya, karena player adalah game object. Ini kita buat namanya adalah pemain misalkan. Nah, kita ingin variabel pemain ini yang tipe datanya adalah game object itu mereferensi dengan game object player kita. Sehingga kita akan menyimpan nilai player ke dalam variabel pemain. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus beri nilai kepada pemain. Pemain ini kan baru dideklarasikan tapi belum memiliki nilai. Kita beri nilai di sini, pemain.
pemain sama dengan game object dot find, itu kita beri nama player. Di sini artinya variabel pemain akan diisi dengan game object yang bernama player. Nah, setelah itu kita akan mengakses komponen transform milik player. Jadi bukan lagi mengakses komponen transform milik main kamera. Sehingga di sini kita bisa tambahkan player.transform. Artinya, sorry, pemain ya. Karena variabelnya bernama pemain, teman-teman, bukan player. Jadi artinya script ini sudah tidak lagi mengacu kepada komponen transform yang terdapat di dalam game object. Ya. Sekali lagi saya ulangi, script ini sudah lagi tidak mengacu kepada komponen transform di mana script ini berada. Ya, script ini kan berada di main kamera kan ya. Script ini berada di main kamera. Script pergerakan berada di main kamera, sedangkan di player sudah kita hilangkan dan di enemy sudah kita hilangkan, sehingga sekarang script pergerakan hanya ada di main kamera. Dan perintah ini transform sudah tidak lagi mengacu pada komponen yang ada di milik main kamera ya, karena di depannya secara spesifik sudah kita tentukan bahwa transform yang dimaksud adalah transform milik pemain, di mana pemain adalah variabel yang nilainya adalah merujuk ke objek bernama player ini. Oke, sekarang kita simpan, save all, dan sekarang jika gamenya dijalankan, maka yang bergerak adalah player, walaupun scriptnya terletak di main kamera. Nah, itu ya. Dan jika kita ingin ubah yang bergerak adalah enemy, ini dengan mudah kita ganti menjadi enemy. Oke, dan jika dua-duanya ingin berubah gimana? Ya kita tinggal buatkan variabel yang lain. Misalkan di sini adalah musuh gitu, musuh. Lalu di sini game object dot find and enemy, dan di atasnya kita kembalikan ke player. Nah, ketika menentukan nilai sesudah kata apa namanya teman-teman di sini, sesudah kata game object dot find itu harus objek yang sama ya, artinya namanya harus sama persis. Jika di sini bernama player ya, maka kita harus tuliskan juga di dot find-nya tuh player besar gitu ya, dan begitupun enemy, jangan sampai salah. Di sini ada muncul merah karena kita belum deklarasikan variabelnya private game object musuh ya. Nah, sekarang merah-merahnya hilang, sehingga sekarang kalau kita jalankan kita bisa mendapatkan dua-duanya berjalan, tapi tidak ya, karena di sini kita belum panggil yang untuk musuhnya, musuh dot, ini selebihnya sama, transform dot translate, dan ini saya copy paste aja biar cepat. Nah, sekarang seharusnya kedua-duanya sudah berjalan. Oke, sekarang kita tingkatkan lagi. Bagaimana jika kita ingin kecepatannya itu berbeda antara player dan enemy? Ya, kita ingin kecepatannya berbeda antara player dan enemy. Ya, kita bisa dengan mudah meng-assign ulang di sini ya, meng-assign ulang. Ini debug.log-nya sudah tidak relevan, kita hapus saja.
kita bisa mengassign ulang di sini kecepatan untuk pemain dan ini kecepatan untuk musuh, ya. Sehingga kita akan melihat bahwa kecepatan pemain akan lebih tinggi dari kecepatan musuh karena ketika variabel kecepatan diberi nilai 0,8 maka berikutnya adalah menjalankan pergerakan di pemain. Jadi sebelum menjalankan pergerakan di pemain selalu diatur dulu menjadi 0,8. Ini pun sama. Sebelum menjalankan pergerakan di musuh diatur dulu kecepatannya menjadi 0,2. Nah, itu ya, jadi musuhnya lebih lambat. Ataupun yang lebih baik lagi kita membuat dua buah variabel yang berbeda. Ini kecepatan untuk ada kecepatan untuk player gitu ya. Dan ada juga kecepatan untuk enemy. Jadi bisa berbagai macam cara ya tergantung konteks yang kita butuhkan gitu ya. Sehingga di sini kecepatan player dan kecepatan enemy pun bisa kita tentukan di sini 0,2 0,3 gitu ya. Dan sehingga di sini sudah tidak perlu lagi. Simpan. Oops, ada error. Kita lihat errornya apa teman-teman. Nah, variabel kecepatan doesn't exist. Ternyata di sini belum kita ubah ya kecepatan player. Dan di sini adalah kecepatan enemy. Kita simpan, seharusnya errornya sudah hilang. Dan tentu sekarang kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jika kita ingin mendapatkan sebuah variasi kecepatan yang berbeda-beda, kadang-kadang musuhnya yang lebih cepat, kadang-kadang player yang lebih cepat, kita bisa membangkitkan bilangan random di sini, teman-teman. Di sini kita bangkitkan random dot range. Nah, kita bisa membangkitkan bilangan random di sini mulai dari 0,2 sampai misalkan 2,0. Ini artinya kecepatan player itu nilainya akan diambil secara random mulai dari 0,2 sampai 2,0 ya. Jadi tergantung yang didapatkan apa gitu ya, atau sampai 4,0. Kita simpan, maka nanti kecepatan player dan kecepatan enemy tidak bisa kita tebak ya, karena dia akan dibangkitkan secara random. Kadang-kadang enemy yang lebih cepat atau kadang-kadang player yang lebih cepat, tergantung hasilnya. Itu enemy yang lebih cepat bisa kita lihat. Sekarang playernya, itu playernya lagi, dan enemy kita tidak bisa memastikannya karena dia dibangkitkan secara random. Oke, itu mungkin sekilas tentang penggunaan variabel ya dalam sebuah contoh sederhana ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan variabel dalam mengimplementasikan pergerakan enemy dan player maupun mengimplementasikan nilai kecepatan. Silakan teman-teman perhatikan lagi, pahami lagi, lalu dicoba-coba. Silakan teman-teman melakukan beberapa eksperimen sehingga teman-teman benar-benar paham dari penggunaan variabel ini. Oke, saya rasa di videonya sudah cukup panjang ya. Kita akan hentikan dulu pembahasan kita tentang variabel dan kita akan lanjutkan pada video tutorial berikutnya. Kita akan lanjutkan pada topik tentang
conditional statement yaitu if dan else dengan contoh-contoh yang beragam tentunya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.